motivasi dan inspirasi bersama Rizka WS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Rizka WS. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mengundang seorang tamu. Dia juga cerpenis yang telah menerbitkan beberapa buku, yaitu Mbak Siti Mukarramatun Nisa. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik teman-teman, sebelum kita berdialog tentang materi tentang tulis menulis, sebelumnya kita harus perkenalan dulu pada tamu kita kali ini. Silakan Mbak Nisa memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Siti Nur Mukarramatun Nisa. Saat ini sedang kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah semester 2. Juga mengikuti beberapa komunitas literasi, yaitu komunitas kita belajar menulis Bojonegoro sama Semesta Sastra. Kebetulan saya juga alumni dari SMO Mitra Karya Angkatan 11. Kalau mau sharing-sharing apa bisa hubungi Facebook Mukarramatun Nisa atau akun IG @mukarramatunisa22. Oke, terima kasih perkenalan yang singkat, padat dan jelas. Nomor WA? Jangan. Ya. Privasi ya. Oke teman-teman, langsung kita akan mulai obrolannya ya. Sekarang saya ingin membuat sebuah video, semoga bermanfaat untuk teman-teman, yaitu terkait proses menulis cerpen. Jadi pertama kali Mbak Nisa itu menemukan idenya dari mana? Kalau pertama kali itu terinspirasi dari guru saya menulis pertama, yaitu Pak Bagus Ibrahim sendiri. Nah, setelah itu kalau untuk sekarang mungkin karena udah terinspirasi dari beliau ya, jadi menemukan ide itu ada dua, dari membaca buku sama membaca lingkungan. Jadi misal ada tragedi apa atau sesuatu yang lagi trending, misal kayak pernikahan dini, terus kayak tragedi yang di Ponorogo itu bisa dibuat cerpen, nanti dikirimkan ke media online maupun media cetak. Sama membaca buku, misal kayak membaca bukunya siapa gitu ya, ceritanya gini, terus akhirnya dapat ide membuat cerita yang temanya itu sama, cuman konfliknya berbeda. Oh gitu, diolah lagi gitu. Jadi kan membaca itu juga menemukan ide atau inspirasi, dan bisa membaca buku juga membaca lingkungan sekitar. Gitu sih. Oke, begitu teman-teman. Oke, baik, kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini ya. Terima kasih. Nah, sebelumnya ini kita mau memperlihatkan beberapa karyanya Mbak Nisa. Yang pertama karyanya judul apa ini? Kalau yang pertama ini Pesantren dari Surga. Pesantren dari Surga. Ya, ini terbit ketika saya SMP kelas berapa ya? Kalau nggak salah itu kelas 7. Pertama kali ketemu SMP? Ya, SMP Bu. Ya, luar biasa teman-teman. Ya, ini tulisannya kumpulan cerpen inspiratif ditulis oleh siswi SMP Plus NU 2 Al-Hikmah Soko Tuban. Luar biasa. Ini buku pertama. Terus yang buku kedua ini. Ini selang nulisnya itu kayaknya 1 tahun. Habis ini 1 tahun ini terbit. 1 tahun. Berarti ini juga masih SMP? Masih SMP yang ini. Masih SMP juga. Keduanya buku kumpulan cerpen. Luar biasa sekali. Kemudian ada lagi ya? Ya, ada lagi. Masih ada lagi. Yang ketiga dan sampai sekarang belum lagi. Buku yang ketiga judulnya Di Bawah Langit Bumi Wali. Luar biasa sekali. Ini buku pertama, buku kedua, buku ketiga. Nah, dari ketiga buku ini, kira-kira waktu proses mencari idenya yang paling susah itu buku yang nomor berapa? Kalau yang paling susah yang nomor 3. Yang ini? Iya. Di terakhir. Kenapa? Mungkin kan lama menulis itu kayak lama idenya muncul gitu. Kalau beda lagi dengan yang buku pertama. Buku pertama ini saya cerpen satu hari. Satu hari cerpen. Jadi sampai 15 hari itu dulu 15 kalau nggak 13 cerpen. Tapi yang dipilih hanya beberapa itu masing-masing. Karena dulu kan hanya menulis. Pokoknya ininya nulis, nggak mikir salahnya apa, nggak mikir tanda bacanya kayak gimana. Oh gitu ya? Yang diajarin ya? Nulis dulu. Waktu pertama kali ketemu Pak Bagus kan dikasih buku Lala dari Jerman. Itu kan beliau ngasih quote juga sama tanda tangan itu, menulislah dengan jelek karena tulisan yang baik hanya bonus dari kebiasaan. Jadi fokusnya nulis aja dulu gitu. Editing belakangan.
Kalau yang ini mikir, kalau yang kedua mikir ini editing buku gitu. yang ketiga. Jadi habis Sudah mulai tahu ilmunya ya. Jadi sekalian nulis terus diedit. Harusnya kan salah kalau gitu. Iya. Dapat 3 paragraf kayaknya kurang pas ya. Pas. Kembali lagi di paragraf awal. Harusnya kan ya gitu. Teori yang benar kan cerpen pertama ini nulis aja dulu, editingnya belakangan. Kalau yang naskahnya ini sudah ya, jadi. naskahnya udah fix. Iya. Kalau yang ini yang buku kedua ini Sama sih ini. Sama kayak ini karena jaraknya cuma 1 tahun. 1 tahun. Kalau ini agak. Kalau menurut sampean dari ketiga buku ini yang kan semuanya pasti menarik ya, Iya. karena dihasilkan originalitas dari seorang penulis. Tapi yang paling menarik itu buku yang mana? Yang menurut sampean idenya itu benar-benar dan kisahnya itu benar-benar bagus gitu loh. Dari mana? Sebenarnya kalau kisahnya ini yang paling bagus. Cuman kalau editingnya tetap bagus ini. Oh begitu, iya. Ini teman-teman ya bukunya yang ketiga. Tahun berapa ini cetaknya? Tahun berapa ya? Kalau tahu. Udah lama soalnya. Kalau ini Tahun 2019. ini 2019, yang buku pertama yang 2017. Ini 2000 berapa? 18 kali. 18 kalau jaraknya setahun kan, ini 2017, 2018, 19. Oh berarti 2019 jarak 1 tahun semua. jarak 1 tahun semua. Nah ini 2019 sampai 2023 belum ada lagi nih yang lahiran. Belum Bu. Kenapa? Mungkin lahiran antologi ya? Antologi. Antologi Saraswati kemarin. Oh iya, antologi Saraswati yang di SMO itu ya, Iya. yang nulisnya bareng-bareng. Itu. Saya ambilkan aja ya. Oke. Kayak itu yang antologi karena mengikuti kelas, tapi kelas menulis online ya. Kalau ini kan nulis sendiri cuma kumpulan cerpen. Gitu. Jadi sebenarnya lebih mudah ikut antologi bareng teman-teman ya, karena cuma cukup menulis satu. Cukup menulis satu sudah jadi buku. Iya, tapi sebenarnya kalau rasa senengnya ya, rasa puasnya itu nggak sebegitu greget kalau punya solo Iya, sih. pasti. Kalau punya solo tuh pasti gregetnya lebih, kemudian lebih semangat mempromosikannya juga, dan apa ya, apalagi kalau dari mau menantang diri gitu, dari kumpulan cerpen kemudian mau eksplor lagi menjadi dari cerita pendek ke cerita panjang atau novel gitu misalnya, ada ke arah sana. Pernah sih Bu, pernah buat sampai apa ya, kan dulu itu pernah ikut kelas novelet gitu kan. Novelet? Iya. Berarti lebih pendek ya? Iya, lebih pendek gitu. Terus sampai bab berapa ya, sampai bab 8 tuh mangkrak udah, wah penuh, nggak bisa nerusin lagi gitu. Ya udah sampai sekarang naskah itu masih kesimpen di laptop, belum tak otak-atik lagi sih. Lah itu yang kurang baik itu di situ, karena naskah yang baik adalah naskah yang selesai. Iya. Kalau kurang selesai itu, kalau tidak selesai tidak baik. Nah ini teman-teman, di tangan saya ada buku kumpulan cerpen dari Sekolah Menulis Online yang diadakan oleh penerbit Mitra Karya. Ini judulnya Saraswati. Ini juga salah satu penulisnya ada Mbak Nisa. Ada 22 penulis. Dan kebetulan yang penulis terbaik dari kumpulan cerpen ini akan dijadikan cover, dan judulnya juga menghiasi cover ini ya. Saraswati itu adalah cerpen karya Mbak Nisa juga. Kalau waktu nulis cerpen ini terinspirasi dari apa? Idenya dari mana? Kalau sebenarnya saya pertama kali nulis ini pengen mengangkat sedikit sejarahnya yang ada di desa saya, yaitu desa Prambon Tergayang. Di sana kan ada makamnya kayak apa ya, kayak tetua atau Mbah Yai gitu loh. Iya. Nah, namanya Mbah Meneng gitu. Mbah Meneng. Mbah Meneng. Nah, saya di cerpen ini pengen menyelipkan sejarah dari Mbah Meneng gitu. Biar apa ya? Jadi Prambon itu bisa dikenal gitu. Oh, ternyata ada Mbah Meneng gitu. Kan kalau tulisan kan bisa menembus banyak kepala gitu. Tujuan saya sebenarnya itu sih. Terinspirasi dari Mbah Meneng gitu. Tapi kamu memulesnya itu memang fiksi atau benar-benar berdasarkan kisah nyata? Fiksi, tentunya fiksi ya. Saraswati adalah tokoh fiksi. Cuman kalau ceritanya Mbah Meneng gitu ya? Kalau cerita Mbah Menengnya sendiri asli. Mbah Meneng yang santri, terus yang dipilih sama kiai untuk dijadikan mantu dan seterusnya, nanti bisa dibaca di Saraswati. Bisa dibaca. Kalau mau order bisa hubungi nomor di bawah. Iya, saya kebetulan juga masih ada di stoknya. Nah, gitu, kalau penasaran bisa dibaca. Nah, kalau cerita Mbah Menengnya sendiri itu real sejarah gitu.
Real sejarah. Jadi sejarah dimasukkan ke cerita fiksi Bisa di ya? Saraswati bisa. Bisa teman-teman. Jadi salah satu untuk mendapatkan ide, teman-teman juga bisa mengulik sejarah yang ada di sekitar kita. Nanti bisa kita padukan ya menjadi sebuah naskah fiksi. Kita datangkan tokoh baru, kita beri karakter, kita beri jalan cerita. Nanti bisa dipadukan. Salah satunya yaitu cerpennya Mbak Disa. Ini luar biasa ya. Nah, ini kemudian saya juga pernah baca, jika Mbak Nis membaca beberapa koran, kalau Mbak Nis ini juga aktif mengirimkan cerpennya ke media massa seperti koran. Kalau majalah belum? Belum sih, belum. Tapi kalau media online pernah. Media online pernah. Iya. Kalau yang saya tahu ya, sepanjang yang saya tahu itu kalau media-media kan juga memiliki karakteristik sendiri dari naskah yang harus diterima itu. Ya, naskah yang bagaimana? Kan yang pengirim yang banyak ya. Iya. Pengirimnya kan pasti banyak. Jadi seperti kayak media massa Republika itu kan lebih suka cerita-cerita yang ada berbau Islamnya. Kemudian kalau Tempo gitu kan lebih suka cerita yang ya nyastra, kemudian endingnya itu mengejutkan seperti itu. Kemudian ada lagi media massa kayak majalah Nova, Femina, itu kan juga cerita-ceritanya yang dimuat situ lebih ke tentang wanita, kalau Mbak Nisa ini sebenarnya genre cerpen yang ditulis itu sebenarnya lebih banyak tentang apa? Lebih banyak tentang romansa. Ya, soalnya kan gimana ya? Namanya awak kan masih remaja gitu. Remaja. Umur berapa sih? Kalau nulis ini? Enggak, sekarang 19 tahun. Sekarang 19 tahun. Ya, masih muda banget. Terus ya romansa, cuman kalau sekarang nulis itu romansa itu malah dulu itu kan ini genrenya emang romansa. Terus kalau sekarang sukanya bukan romansa lagi, ya selainnya romansa. Soalnya saya mikir itu romansa kayak gak menantang gitu. Tapi sebenarnya enggak apa-apa di sana. Terkadang satu naskah itu bisa gabungan dari beberapa genre. Misalnya romansa religi atau romansa histori, itu bisa. Ini juga enggak apa-apa kalau kamu kekuatannya di romansa ya. Lah, yang dikirimkan ke koran apa? Radar Bojonegoro. Ini jadi udah di-clipping teman-teman karena korannya yang asli kemana? Nggak sempat beli. Ya, atau ini dari koran asli. Koran asli. Potong. Soalnya kan koran asli kan memuat beberapa kan, ada berita, opini dan lain-lain. Ambil cerpennya atau yang lainnya. Seharusnya jangan kan ewan-ewan kalau seperti ini jadinya kayak kurang gitu loh, kurang elegan, kurang mewah gitu, kayak ditempel-tempel. Kalau ini sih ada yang romansa, ada yang enggak. Ini judulnya Secari Goresan Tinta. Kalau ini enggak romansa sih, lembar budaya. Berarti apa? Tentang apa ini? Kalau ini terinspirasi dari orang yang mati kan bersama dengan yang dicintainya. Gitu. Kayak Kanjeng Nabi itu kan meninggalnya di pangkuan Siti Aisyah. Kayak salah satu cerita di Cuplis itu kan juga ada yang kayak gini ya Bu ya. Nah gitu. Nah jadi ini ibunya si tokoh, maksudnya si tokoh utama itu dia seorang penulis. Karena dia saking cintanya sama tulisan, sama sastra, dia meninggal ketika menulis naskah. Oh gitu nih, Secari Goresan Tinta. Meninggal ketika menulis naskah. Gitu ya. Jadi anaknya kayak menyeramkan juga. Kayak trauma gitu. Iya. Trauma, maksudnya menulis itu kayak trauma. Dari menulis ibuku meninggal. Dia pikirannya gitu. Terus akhirnya pikirannya terbuka, dia melanjutkan perjuangan ibunya jadi seorang penulis. Ya, luar biasa. Ini bagaimana nih tips teman-teman yang ingin mengirimkan naskah ke media massa, koran, majalah gitu. Dari kalau pengalaman selama ini kan di radar ya, maksudnya emasnya itu di radar, saya ngirimnya hanya di radar saja. Iya. Jadi kalau di radar itu kalau kriteria Literasi dan inspirasi bersama Rizka WS.